Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Tujuan kami membuat video ini adalah untuk memenuhi ujian dengan semester kami mata kuliah anti korupsi. Tapi sebelum masuk dalam video kami ini, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya atas nama Sita Cinta Malom. Saya Yudhita Sarina Tuke. Saya Nucie. Saya Dora Maria Deveira. Saya Pemda Indonesia Corona. Saya Maria Aditya Sepakanis. Saya Jovina Malokan. Kita akan masuk dalam video kami. Semoga video kami ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Korupsi. Nah, dalam video ini kami akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu topik mengenai biaya kesehatan. Teman-teman, kesehatan itu merupakan aset yang paling penting dalam kehidupan kita sebagai manusia di negara kita ini. Tanpa kita sehat, teman-teman, semua yang kita miliki itu tidak ada artinya, baik itu kekayaan apapun yang kita miliki. Nah, teman-teman, oleh sebab itu sehatnya kita sebagai masyarakat di negara ini itu menjadi aset negara yang sangat besar untuk kita bisa berkontribusi membangun ketemu negara yang sangat luar biasa ini. Nah, di lain sisi juga kesehatan di Indonesia ini, masyarakat Indonesia ini masih belum bisa mengakses kesehatan dengan baik, baik itu ada rumah sakit, dokter, obat-obatan, dan biaya kesehatan yang lain. Nah, teman-teman, masalah kesehatan ini khususnya pada masyarakat yang kurang mampu. Di sisi lain juga biaya kesehatan juga dirasakan masih sangat-sangat tinggi, bahkan bagi golongan menengah pun juga kita merasa bahwa biaya kesehatan itu sangat-sangat tinggi. Untuk itu kami, kelompok kami ini akan membahas beberapa pertanyaan mengenai topik yang sangat menarik ini, yaitu biaya kesehatan. Ada beberapa pertanyaan yang kami akan tuangkan melalui pendapat kami masing-masing. Teman-teman semua, kita akan masuk ke pertanyaan yang pertama, yaitu kenapa sih sampai biaya kesehatan di negara ini sangat tinggi? Kenapa sampai untuk biaya kesehatan di negara ini tinggi? Oke, pendapat dari teman-teman, silakan. Kalau menurut saya, kesehatan Indonesia tinggi atau mahal karena saat ini hampir semua alat kesehatan termasuk dalam kategori barang mewah. Konsekuensinya, transaksi alat-alat kesehatan yang mewah otomatis akan dikenakan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM yang ujung-ujungnya mengenai harga biaya berobat yang cukup mahal. Oke, baik, terima kasih. Saya ada pendapat dari teman-teman yang lain. Di sana saya hanya mau sedikit pendapat dari teman MC bahwa di situ kita fokus pada pajak. Di situ menurut saya pajak bahan baku obat kalau terlalu tinggi dan peralatan medisnya terlalu tinggi, itu juga bisa menyebabkan biaya medis di Indonesia ini tarifnya sangat tinggi atau mahal. Oke, dari teman. Oke, baik, menyambung dari apa yang sudah disampaikan oleh kedua pembicara tersebut, di sini saya hanya mau menambahkan sedikit. Mengapa sampai saat ini di negara kita, negara tercinta ini Indonesia, biaya kesehatan sangat mahal? Itu karena yang pertama itu belum memiliki sistem pelayanan kedokteran terpadu dengan sistem kerujukan. Nah, itulah yang mengakibatkan pelayanan kesehatan Indonesia menjadi teramat mahal. Oke, baik, terima kasih. Masih ada pendapat dari teman-teman yang lain? Menurut saya, karena mungkin peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berpengaruh pada pengelolaan barang dan jasa, maka peningkatan biaya kesehatan juga meningkat. Oke, masih ada? Kalau tidak ada, teman-teman, jawaban dari teman-teman sudah sangat luar biasa ya, memberikan alasan kenapa sampai untuk biaya kesehatan di negara ini sangat-sangat tinggi. Yang kedua, ada pertanyaan dari jawaban teman-teman semua, itu ada pertanyaan lagi, ada penyebab apa sampai biaya kesehatan itu tinggi? Silakan teman-teman berpendapat. Mungkin bisa berpendapat. Terima kasih untuk waktu kesempatan. Nah, di sini yang menjadi penyebab biaya kesehatan Indonesia itu mahal, yaitu yang pertama itu
meningkatnya permintaan dari konsumen atau dari pasien-pasien. Dan yang berikutnya itu biaya produksi yang lain seperti biaya obat-obatan, biaya fasilitas rumah sakit dan lain-lain. Nah, yang ketiga itu jumlah fasilitas dan sarana kesehatan itu yang tidak sebanding. Dan yang berikutnya ketidakpastian serta motif mencari keuntungan dari pihak rumah sakit tersebut. Oke, mungkin itu yang akan saya sampaikan. Oke, baik, terima kasih. Masih ada pertanyaan dari teman-teman yang lain? Tadi kita sampaikan. Terima kasih. Kalau dari saya sendiri itu mungkin dari penyakitnya ya, mungkin yang seperti kita ketahui, kita lihat ada ini banyak di rumah sakit bahwa beda penyakit itu dia punya biaya kesehatan itu semakin tinggi, biaya ini rumah sakit itu akan semakin tinggi. Misalnya penyakit kanker yang perlu ini operasi itu pasti biayanya itu akan sangat mahal karena membutuhkan ini perlahan seperti yang telah dikatakan oleh ini teman kita Jordi. Oke, masih ada pendapat dari teman-teman? Oke, kita masuk ke pertanyaan yang berikut. Teman-teman, di situ ada pertanyaan untuk teman semua mengenai tarif seharusnya untuk biaya kesehatan yang layak di negara ini kemana? Di sini saya berpendapat bahwa saya tidak bisa mengukur atau menentukan tarif biaya kesehatan yang layak. Namun dengan adanya satu fasilitas dari pemerintah yakni BPJS atau asuransi kesehatan itu dapat membantu biaya kesehatan dari berbagai kalangan, dari berbagai kalangan atas, menengah, dan bawah. Oke, baik, terima kasih. Masih ada pendapat lain? Oke, dari saya sendiri teman-teman menyambung dari pendapatnya Kak Dona itu berapa seharusnya biaya kesehatan yang layak di negara ya. Kalau dari beta kita melihat dari pendapatannya masyarakat dan kebutuhannya masyarakat. Misalkan masyarakat yang terhitung dalam golongan kurang mampu itu jikalau mereka mengakses rumah sakit atau mengakses biaya kesehatan itu sebenarnya harus kita sama-sama lihat untuk mempermudah mereka untuk mengakses biaya kesehatan. Jadi jangan sampai orang yang tinggi saja yang kita kurangi dia punya biaya kesehatan, sedangkan kita lihat orang yang kurang mampu juga biaya kesehatannya walaupun kita harus lihat dia kurang mampu tapi dia biaya kesehatan itu tinggi. Itu yang harus ketong sebagai generasi penerus ketong bisa apa tujuannya kita membuat video itu yaitu ketong berdiskusi untuk masa depan satu negara ini bisa yang terbaik. Oke, kita lanjut. Masih ada? Kita lanjut ya. Pertanyaan berikut, bagaimana dengan asuransi kesehatan bagi seluruh masyarakat? Pendapat teman-teman mengenai asuransi kesehatan. Oke, silakan dengan Di sini asuransi kesehatan itu sangat penting ya teman-teman bagi maupun itu dari kalangan atas maupun kalangan menengah dan kalangan bawah. Karena apa? Dengan adanya asuransi kesehatan atau BPJS dari fasilitas pemerintah itu sangat-sangat membantu dalam biaya kesehatan yang begitu di Indonesia ini yang begitu terkenal dengan tarifnya yang sangat-sangat mahal. Itu dengan memudahkan masyarakat untuk mengakses peralatan kesehatan, terus dengan obat-obatan, mengakses rumah sakit, itu bisa dapat sangat-sangat membantu menurut saya. Oke, baik, silakan ada pendapat lain dari Kak. Oke, kalau dari saya seperti yang dikatakan oleh Dona bahwa asuransi kesehatan itu sangat penting. Contohnya ketika misalnya kita mengalami kecelakaan dan kita tidak memiliki uang, maka asuransi kesehatan itu akan sangat berguna untuk membantu kita dalam ini membiayai pengobatan kita. Oke, masih ada pendapat lain? Silakan. Oke, baik, saya mau menambah sedikit. Saya sangat setuju kalau asuransi bagi masyarakat itu sangat penting. Nah, di sini saya mau membagikan dampak-dampak positif yang kita dapat dari asuransi kesehatan. Misalnya yang pertama itu mengurangi dampak kerugian individu. Yang kedua itu membuat hidup lebih tenang. Yang ketiga itu investasi dan tabungan. Nah, mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari kita tidak merasakan investasi dan tabungan, namun yang sebenarnya terjadi dan karena yang terjadi dalam BPJS kita itu sebenarnya sudah ada investasi bagi kita untuk memilih kartu BPJS tersebut. Dan yang keempat itu membantu mengelola keuangan, dan yang kelima itu membantu mewujudkan impian masa depan. Oke, masih ada pendapat lain teman-teman? Oke, kalau dari saya itu menurut saya asuransi, saya sependapat dengan teman-teman bahwa asuransi untuk kesehatan di kantor negara itu sangat penting. Hanya
hanya saja kita harus melihat ke depan dia punya penggunaan itu yang mana. Apalagi kita sebagai mahasiswa kita akan memimpin di negara, salah satu di antara kita ini akan memimpin negara jadi pemimpin. Jadi yang diharapkan di sini ini kita jadilah masyarakat pemimpin yang dapat bertanggung jawab. Kalau negara sudah kasih kita asuransi, kita bisa gunakan itu dengan baik. Mungkin itu saja dari saya, teman-teman. Kita lanjut deh. Kita punya pertanyaan yang berikut. Apakah ada korelasi dengan biaya pendidikan dokter yang sangat tinggi pada saat ini? Teman-teman, kita tahu bahwa kita punya negara ini merupakan salah satu biaya pendidikan paling tinggi di negara ini adalah biaya pendidikan kesehatan. Itu sangat-sangat tinggi, bukan sampai ketemu SIP untuk ketentunya masih di bawah rata, tapi kesehatan itu sangat tinggi. Jadi teman-teman, ada di pertanyaan ini ada korelasi kok dengan biaya, karena adanya biaya pendidikan ini yang sangat tinggi pada saat ini. Oke, silakan. Mungkin dari saya. Berbicara soal korelasi berarti kita berbicara soal hubungan. Dan di sini hubungan antara biaya kesehatan dan biaya pendidikan kedokteran. Seperti yang kita ketahui teman-teman bahwa biaya pendidikan kedokteran itu berkisar dari 15 juta sampai dengan 40 juta itu untuk uang kuliah tunggal atau UKT-nya. Terus untuk dengan korelasi atau dia punya hubungannya itu dengan biaya pendidikan, biaya kesehatan itu karena hubungannya dengan biaya kesehatan itu di sini seperti yang teman-teman ketahui bahwa biaya pendidikan kedokteran itu dia tuh lebih memfokuskan kepada praktek. Pendidikan kedokteran itu lebih memfokuskan pada praktek, dan otomatis dalam prakteknya itu membutuhkan alat-alat medis yang dia punya harganya tidak bisa terbilang murah, pasti mahal. Nah itu yang menjadi hubungan antara atau korelasi antara biaya pendidikan kedokteran dan biaya kesehatan. Oke, menurut saya terima kasih dari Kak. Oke, baik, saya akan menambahkan sedikit. Mungkin menurut saya itu hubungan atau korelasi dari biaya kesehatan dengan psikologi dokter dan juga. Nah, di sini dia ada hubungan atau korelasinya, di mana seperti yang saudara jelaskan tadi bahwa dari pembelian alat-alat praktek, dari seperti misalnya buku-buku dokter, panduan untuk misalnya kalau ahli beda, dia akan beli buku sendiri. Nah, terus di sini mungkin kalau mereka praktek pasti di rumah sakit. Nah, mereka praktek itu di rumah sakit pasti akan mengeluarkan biaya. Setelah itu ada peralatan dasar yang harus dimiliki oleh seorang dokter, seperti stetoskop, nah, mungkin itu yang dapat saya. Oke, baik, saya adalah dari Oke, itu sobat yang punya biaya kesehatan tinggi, kita juga ketemu ahli-ahli kesehatan, dokter sekolah bayar sangat-sangat tinggi, dan juga harus sampai di rumah sakit dong harus benar-benar ahli dalam pembagian. Jadi makanya ketemu negara ini biaya kesehatan tinggi karena pendidikan juga tinggi, orang sekolah tinggi untuk membuat yang terbaik kita juga harus bayar tinggi untuk mereka. Oke, kita lanjut di pertanyaan yang terakhir. Kita berharap kita bisa kasih pendapat semua karena ini berkaitan dengan kita sebagai mahasiswa. Teman-teman, pertanyaan di sini itu kita sebagai mahasiswa mungkin yang tadi sudah kita katakan bahwa salah satu dari data ini mungkin nanti akan menjadi pemimpin negara, pemimpin masa depan. Nah, teman-teman di sini bagaimana teman-teman skenario atau cerita terbaik menurut teman-teman semua tentang kesehatan dan kebiayaan kesehatan masyarakat di negara Indonesia? Oke, silakan dari Iwa. Oke, baik, kalau dari saya, untuk sebagai calon pemimpin masa depan itu kita harus memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa kesehatan itu penting. Apalagi di saat sekarang ini yang musimnya itu sangat-sangat tidak menentu karena nanti hujan, panas. Nah, di situ kita harus memberikan pengertian bahwa kesehatan itu sangat penting dan memberikan memberikan penyuluhan kepada mereka. Dan juga ini untuk pemerintah sendiri, kita bisa diharapkan pemerintah itu dapat memperbaiki sistem dari
masih pada dengan asuransi kesehatan. Ya. Oke, masih ada pertanyaan semua, silahkan. Saya untuk selesai sebagai penerus generasi muda bangsa, saya hanya di sini untuk memotivasi atau mendorong untuk pemerintah tetap meningkatkan salah satu fasilitas kesehatan, yakni asuransi kesehatan yang kita kenal dengan BPJS. Itu terus tingkatkan fasilitasnya, karena itu terdengar bagi saya itu sangat berkesan, sangat membantu dalam mengakses apapun dari biaya kesehatan yang terkecil, dari kalangan dari yang terkecil sampai apa ya? Dari kalangan tinggi juga, pokoknya itu sangat-sangat membantu. Itu dari saya. Oke, baik, terima kasih. Ini seperti yang sudah dijelaskan oleh saudara kedua tadi, bahwa pemerintah itu harus memberikan penyuluhan dan terus ditingkatkannya fasilitas asuransi. Nah, mungkin di sini kita harapan dari saya sendiri, mungkin dari pemerintah itu lebih ditingkatkan lagi pengobatan gratis bebas seperti itu. Di mana ya? Dia tidak memungut biaya dari masyarakat. Mungkin itu harapan dari saya supaya bisa dapat membantu masyarakat yang tidak mampu. Itu Masih ada. Oke, baik. Saya sangat tertarik dengan ketiga berbicara tersebut. Namun di sini saya akan membicara lebih fokusnya pada pembiayaan. Nah, pada pembiayaan di sini sebagian besar dan secara umum sudah disampaikan. Saya hanya mau memberikan satu solusi. Nah, menurut saya alangkah lebih bagusnya ketika pemerintah maupun dari tingkat desa, kecamatan atau kabupaten serta hingga pada provinsi dan pusat, itu mereka perlu menindaklanjuti pada kesehatan dan pembiayaan. Misalnya mereka mengadakan solusi atau membuat fasilitas atau seperti yang sudah disampaikan oleh saudara Jody, bahwa membuat pengobatan gratis misalnya pada setiap desa, mereka memberi bidan desa begitu, sehingga mempermudah masyarakat kecil yang menderita dan kurang mampu untuk pembiayaan menuju puskesmas terdekat. Mereka bisa terlebih dahulu menangani di bidan desa, sehingga bisa menangani terlebih dahulu penyakit-penyakit atau sakit-sakit yang dirasakan. Mungkin hanya itu saja. Saya kasih ada pertanyaan. Oke, teman-teman, di sini kita diskusikan ya, teman-teman sangat luar biasa. Teman-teman sudah menyusun skenario terbaik untuk pemulihan negara di masa yang akan datang, di mana saya akan memimpin negara. Teman-teman berpendapat itu mengenai tetap harus lebih tingkatkan asuransi kesehatan, lebih ke tadi dari kemarin bisa kasih dapatkan yang kebidanan yang profesional di karena apa teman-teman, di sini teman-teman berpendapat itu tetap menuju pada satu hal, yaitu tetap membangun komitmen negara, di mana tadi di awal diskusi itu tetap masyarakat sehat, tetap negara dibangun, tetap negara masyarakat sampai sehat, apapun yang teman miliki sampai ada arti. Jadi terima kasih buat pendapat teman-teman yang sangat luar biasa di hari ini. Untuk itu video kami telah selesai. Semoga video kami yang sudah kami buat ini